Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Salik Vini Maris selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan yang saya hormati pula teman-teman yang menonton video kali ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Lila Musania selaku moderator dan materi, dan ada teman saya Ikrila dan Anggara Nur Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dalam mata kuliah tersebut. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Angul Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik data. Data transaksi bersifat terstruktur, terdiri dari data numerik dan kategorik seperti data tunggal, jumlah, harga, dan nama produk, serta digunakan untuk kebutuhan operasional dengan volume sedang. Sebaliknya, data media sosial bersifat tidak terstruktur karena berupa teks bebas dari komentar pengguna yang bersifat subjektif, memiliki volume besar dan bertujuan untuk menangkap opini serta sentimen pelanggan terhadap produk atau layanan perusahaan. Selanjutnya ada perbandingan teknologi. Di sini ada sedikit tabel tentang perbandingan teknologi. Yang pertama ada aspek, DBMS, dan Hadoop. Di aspek ini ada beberapa poin. Yang pertama ada struktur data, volume data, dan kecepatan akses. Di DBMS ada terstruktur atau relasional atau tabel. Lanjut ada kecil hingga sedang, dan juga ada cepat untuk transaksi harian. Sedangkan di Hadoop, semua jenis data itu terstruktur hingga tidak. Selanjutnya sangat besar atau yang disebut dengan big data atau petabitis. Selanjutnya ada efisien untuk pemrosesan batch besar atau yang biasa disingkat OLAP. DBMS seperti MySQL atau PostgreSQL dirancang untuk menangani data yang struktur dengan volume kecil hingga sedang, serta sangat efisien dalam menangani transaksi harian secara tepat. Sementara itu, Hadoop dirancang untuk menangani volume data yang sangat besar, mendukung berbagai jenis format data terstruktur, semi terstruktur, hingga tidak terstruktur, dan lebih efisien untuk pemrosesan batch dalam skala besar, terutama untuk kebutuhan analisis OLAP. Nah, di sini ada skema data transaksi dalam DBMS. Jadi, skema data transaksi dalam DBMS ini dirancang dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa atribut utama seperti transaksi ID sebagai primary key, tanggal transaksi, nama pelanggan, produk yang dibeli, jumlah unit, harga satuan, dan total harga. Struktur ini memungkinkan pengelola data transaksi secara efisien, mendukung proses CRUD, dan memastikan integritas serta konsisten data dalam sistem yang digunakan untuk operasi harian perusahaan. Dan untuk selanjutnya ada skema proses data media sosial dengan HDOP. Proses data media sosial ini dimulai dari pengumpulan komentar mentah yang bersumber dari berbagai platform. Data ini kemudian diproses menggunakan model MapReduce untuk mengabstraksi informasi relevan seperti waktu, penggunaan, dan isi komentar, sekaligus melakukan analisis teks untuk mengidentifikasi topik atau sentimen. Hasil akhir dari proses ini adalah dataset komentar yang telah terstruktur dan dikategorikan berdasarkan sentimen positif, negatif, dan netral yang dapat digunakan untuk mendukung analisis lanjut oleh perusahaan. Selanjutnya ada rekomendasi pergabungan. Untuk memperoleh insight yang lebih komprehensif, perusahaan disarankan menggabungkan hasil pengelolaan data dari DBMS dan HDOP. Data transaksi harian dari DBS menyajikan informasi rinci tentang perilaku pembelian pelanggan, sementara data komentar dari media sosial yang
proses melalui HDOP memberikan konteks emosional dan persepsi pelanggan. Penggabungan ini memungkinkan analisis holistik di mana data kuantitatif dan kualitatif dapat diintegritas untuk mendukung keputusan strategik seperti penggabungan produk, evaluasi layanan, dan kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran. Kapan menggunakannya? Penggunaan DBMS seperti MySQL atau PostgreSQL ideal untuk menangani data transaksi harian yang bersifat terstruktur, memiliki skala volume sedang dan membutuhkan kecepatan serta integritas data yang cocok untuk kebutuhan OLTP. Sementara HADOP lebih cepat digunakan saat berhadapan dengan big data dalam format tidak terstruktur atau semi terstruktur, seperti komentar pelanggan di media sosial. HADOP mendukung pemrosesan batch berskala besar dan cocok untuk analisis tren dan sentimen OLAP. Pemilihan teknologi didasarkan pada efisiensi operasional, skabilitas sistem, serta kebutuhan bisnis spesifik yang ingin dicapai melalui pemanfaatan data yang optimal. Diagram alur pengolahan data. Diagram alur pengolahan data dimulai dari dua sumber utama, yaitu data transaksi pelanggan masuk ke dalam sistem DBMS, sementara komentar dari media sosial diproses oleh HADOP. Selanjutnya, kedua hasil olahan ini dianalisis dan diintegrasikan ke dalam dashboard bisnis intelligence BI. Output dari dashboard ini kemudian digunakan oleh manajemen untuk menghasilkan insight yang mendukung pengambilan keputusan strategis, seperti peningkatan layanan pelanggan, pengembangan produk baru, dan optimalisasi produk. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Pengolahan sumber data yang efektif memerlukan pendekatan teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik dan tujuan pengolahan data. DBMS sangat ideal untuk menangani data transaksi harian yang terstruktur dan memerlukan integritas tinggi. Sedangkan HADOP unggul dalam memproses data tidak terstruktur dalam jumlah besar seperti komentar media sosial. Dengan menggabungkan hasil analisis dari kedua sistem ini ke dalam dashboard BI, perusahaan dapat memperoleh insight yang kaya dan menyeluruh untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih kuat, efisien, dan strategis. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif melalui pemanfaatan data sebagai aset utama bisnis. Nah, dicukupkan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.